Selamat datang di channel Creative Drawing. Hari ini kita akan belajar menggambar mata untuk pemula. Nah, pertama-tama kita bisa langsung membuat persegi panjang ya, untuk bentuk dasar. Nah, gunanya apa? Biar kita bisa mengerti patokan setiap garis lengkung yang akan kita buat. Nah, kita buat lengkungan dulu. Dan jangan lupa untuk di garis tengah biar posisinya bisa lebih presisi ya. Ini cuman garis bantu saja. Buat garis dasar secara global seperti oval, cuman ini ujungnya sedikit lancip ya, karena kita membuat gambar mata. Nah, kita pertebal dulu garis yang bagian atas ya. Setelah ini nanti gunanya untuk bagian garis yang atas itu sebagai penanda bahwa garis mata bagian atas itu nanti lebih gelap. Nah, untuk bagian bawah justru lebih tipis. Kita perhatikan untuk garis pelipis bagian atas mata. Nah, ini memang untuk gambar bagi pemula, dijamin 10 menit sudah bisa jika mengikuti caranya dengan benar. Kita bentuk aja untuk bagian bola mata setengah lingkaran. Untuk karakter pupilnya kita bisa menyesuaikan sesuai arah mata yang kita inginkan. Jika sudah tandai setiap ujung-ujungnya, karena itu kan bagian ujung mata ada sedikit daging yang kelihatan ya, bagian dalam mata. Kita lanjut untuk bagian dalam mata, bagian tengah pupil. Itu ada, kalau di mata Indo itu ada gelap bagian tengah ya. Sebenarnya nggak cuma di Indo saja, tapi semua mata memiliki garis gelap di bagian tengah, lingkaran kecil. Dan juga kita kasih tanda lingkaran yang lebih kecil lagi di bagian sebelah kanan untuk cahaya. Untuk bagian yang tengah ini kita harus memang gelapin ya, kita harus gelap biar dia nanti kelihatan lebih jelas. Lalu jangan lupa nanti juga kita kasih tanda garis sedikit lengkung bagian kiri dan juga kanan untuk bagian bola mata yang lebih gelap. Bukan berarti lebih gelap dari yang di tengah ya, tapi dia sebagai tanda bahwa arsiran di bagian atas itu lebih gelap daripada arsiran nanti yang di bagian bawah. Untuk bagian garis di bawah pupil kita tandai aja sedikit lebih gelap, karena nanti juga ujung-ujungnya bagian garis outline ya, bagian outline yang pupilnya ini itu nanti lebih gelap. Jadi memang kita gelapin aja biar lebih jelas, dan juga itu sebagai tanda. Nah, tinggal kita ikuti aja sesuai tahapan yang ada di video. Untuk garis bagian atas kita gelapin aja. Pastikan setiap tahapan bisa diikuti dengan urut ya. Nah, jadi nanti untuk hasilnya bisa lebih mirip. Untuk bagian bawah, ujung-ujungnya saja yang dibikin gelap, jadi nanti semakin ke tengah itu semakin tipis. Berlaku juga untuk bagian yang sebelah kanan ya, gelap di ujung saja dan semakin ke tengah semakin tipis. Itu untuk gelap bagian garis bawah mata. Nah, ini saya mau bikin bagian alis cuman sebagai penanda saja. Jadi untuk alisnya cuman saya kasih kesan garis-garis saja untuk penyesuaian, jadi nanti untuk arsirannya bisa lebih mudah. Untuk bagian bola matanya di bagian atas itu nanti kita gelapin. Kita belajar arsir ya, semakin ke bawah semakin tipis nantinya. Jadi yang di bagian paling atas itu yang lebih gelap,
karena dia tertutup oleh kulit mata. Jadi semakin ke bawah semakin tipis, dan bentuk lingkaran yang di tengah yang gelap itu masih kelihatan jelas. Jadi nggak semuanya digelapin terus nggak kelihatan. Jadi kita tambahin juga arsiran tipis-tipis di bagian bawah lingkaran yang gelap, sama di bagian garis bawah pupil, di bagian bawahnya, menyesuaikan cahaya yang didapatkan dari pantulan. Tambahkan arsiran tipis untuk bagian yang bawah dan hindari bagian yang digunakan untuk menambah kesan cahaya. Jadi nanti kita lewati kayak gini ya. Nah, kita lewati, jadi biar nanti untuk kesan cahayanya semakin terlihat lebih berkilau bagian matanya. Jangan lupa untuk diarsir juga bagian putih mata ya, mulai dari atas. Ini memang gelap tapi tidak segelap yang ada di tengah, jadi dia lebih tipis. Semakin ke bawah semakin tipis, nggak sampai ke bawah banget ya, cuma di tengah. Ini pun nggak sampai di tengah, jadi kayak mendekati tengah. Nah, kita arsir dari atas gelap, semakin ke tengah semakin tipis. Begitu juga di bagian bawahnya, nanti kita tambahi arsiran sedikit-sedikit ya, biar menambah kesan 3 dimensinya. Jadi semakin ke tengah semakin kecil. Untuk garis bantu persegi panjangnya ini, nah bisa kita hapus karena bentuk mata sudah jelas ya. Jadi kita hapus saja biar tidak mengganggu waktu kita arsir. Kadang waktu kita arsir itu masih kelihatan untuk garisnya, jadi kita bersihkan aja untuk menjaga atau mengantisipasi ya, daripada arsiran kita nanti justru malah terganggu. Nah, kalau sudah bersih kayak gini, tinggal diarsir sedikit-sedikit di bagian atas. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin secara arsirannya masih terlihat kasar dan atau ada pertanyaan soal pensil berapa saja yang saya pakai, ini cuman saya menggunakan pensil satu saja, yaitu dengan 2B. Nah, untuk teman-teman yang arsirannya masih kasar, kita bisa menggunakan tisu, dilipat aja seperti tahapan yang ada di video ini. Nah, nanti dia sampai persegi panjang kecil, baru kita bentuk ujungnya sedikit lebih lancip. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita lipat aja di tengahnya seperti segitiga, dan ujungnya ini yang akan kita gunakan. Dia posisinya pasti akan kaku dan tidak mudah letoy ya. Tinggal kita gosok aja di bagian yang kelihatan masih kasar untuk menambah kesan lebih halus. Jangan langsung ditekan tapi pelan-pelan dulu, tinggal disesuaikan tekanannya. Caranya ini sama kayak membuat arsiran ya, jadi kita kontrol pelan-pelan, bukan dengan tekanan yang sama. Kecuali untuk bagian-bagian yang agak susah digosok, baru kita boleh sedikit menekan. Untuk teman-teman yang ingin request atau ingin sharing atau belajar bersama, ingin mempelajari sesuatu soal gambar, boleh tulis saja di kolom komentar. Jadi kita akan terus saling berbagi ilmu, dan juga jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk melihat konten-konten yang terbaru. Teman-teman bisa tekan tombol loncengnya. Nah, ini untuk penggunaan di bagian bawah tidak perlu diarsir lagi, tinggal kita gunakan sisa-sisa di tisu yang ada, bekas-bekas hitam. Baru kita tambahkan bagian-bagian yang sedikit tergores ya. Ini gambar mata sudah hampir selesai untuk gambar pemula. Untuk progres selanjutnya, teman-teman bisa kontrol sendiri cara belajarnya ya. Semakin sering kita latihan,
kita juga akan terus berkembang. Nah, ini perbedaan gambar yang sederhana dan juga gambar yang sudah diwarnai dengan kerumitan yang cukup lumayan ya. Jadi terlihat perbedaannya sangat jauh. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir.